Hey ho Pop Gengs! Kalau ditanya hewan apa yang bisa berubah warna, pasti yang pertama kali terlintas di kepala kamu adalah bunglon. Bunglon memang dikenal sebagai hewan yang dapat berubah warna sebagai kamuflase agar mengelabui predatornya. Tapi, sebenarnya bukan hanya bunglon. Mau tahu hewan apa lagi yang bisa merubah warnanya? Yuk simak video berikut! Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Oke, kita mulai saja dari bunglon ya. Siapa tahu masih ada yang belum tahu. Ternyata bukan hanya untuk kamuflase. Bunglon merubah warna kulit itu tujuannya untuk berkomunikasi. Kalau manusia berkomunikasi menggunakan bahasa, bunglon menggunakan perasaannya dengan perubahan warna itu. Hewan yang bisa hidup di semua jenis hutan hujan tropis dan pegunungan, sabana, dan terkadang gurun ini sebenarnya tidak tepat dikatakan merubah warna kulit. Faktanya, kulit bunglon memiliki sifat yang tembus cahaya. Nah, di dalam kulitnya terdapat banyak lapisan sel yang mengandung zat pewarna kuning, hitam, dan merah. Ketika sel-sel ini mengalami penyusutan atau pemuaian, saat itulah kita bisa melihat warna bunglon berubah. Cahaya matahari juga turut mempengaruhi warna-warna bunglon. Dan yang terakhir, warnanya juga dipengaruhi oleh suhu. Jadi, anggapan bahwa bunglon berubah warna karena menyesuaikan dengan tempatnya berada, sedikit keliru. Perubahan warna tersebut dipengaruhi oleh emosi, suhu, dan cahaya. Bonusnya, perubahan warna itu membantunya melindungi diri dari serangan pemangsa. Keren ya? Selanjutnya ada flamingo. Hewan yang mirip dengan bangau ini lebih banyak terdapat di belahan timur, namun bisa ditemukan di seluruh Amerika dan beberapa Afrika, Asia, dan Eropa. Dan tahu nggak sih, kalau flamingo juga bisa merubah warnanya loh? Kebanyakan orang mungkin tidak begitu sadar. Soalnya perubahannya memang tidak begitu drastis seperti bunglon tadi. Jadi ketika menetas, burung flamingo itu berwarna abu-abu. Nah, ketika dewasa warnanya itu mulai berubah seperti yang selama ini kita ketahui. Warna-warna itu tergantung pada makanannya. Kalau flamingo banyak makan alga biru hijau dan udang air asin yang mengandung banyak pigmen karotenoid, warna mereka bisa berubah menjadi merah muda atau orange. Nah, ada juga di masa perubahan warna dari pink pucat jadi pink terang yang dilakukan flamingo sebagai penanda bahwa musim kawin telah tiba. Tujuannya untuk menarik perhatian pasangan Pop Gengs. Nah, warna bulu itu diperoleh dari minyak yang dihasilkan oleh kelenjar di dekat ekornya. Dengan paruhnya, flamingo mengoleskan minyak tersebut ke bulu-bulu di tubuh mereka hingga bulunya awet, anti air, dan berubah warna. Ya, mirip-mirip lah sama manusia kalau pengen cari pacar sampai dandan segala ya. Mari kita pindah ke rubah Arktik alias rubah kutub. Sesuai namanya, rubah ini hidup di habitat tundra alias daerah pegunungan tanpa pohon Arktik di Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Biasanya rubah Arktik ini berwarna abu-abu kecoklatan di musim panas. Namun, di musim dingin berubah menjadi warna putih. Nah, perubahan warna rubah Arktik sebenarnya dipengaruhi sama fotoperiod alias masa pencahayaan harian matahari. Jadi, warna putih pada bulu rubah Arktik yang kita lihat adalah hasil ilusi optik dari matahari yang menyinari tubuh mereka. Rubah Arktik ini memiliki dua lapisan bulu. Lapisan luar bulunya adalah bulu yang lebih panjang, sedangkan lapisan bawahnya punya bulu yang lebih pendek, tebal, kasar, dan punya rongga udara di bagian tengahnya. Rongga inilah yang bikin bulu rubah Arktik kelihatan putih. Oh gitu. Next, ada anjing laut blonde. Umumnya anjing laut hanya berwarna hitam atau abu-abu ya. Namun ternyata ada loh anjing laut yang lahir dengan bulu berwarna mencolok seperti ini. Meskipun kasusnya sangat jarang sih, jumlahnya itu kurang dari 1% dari populasi anjing laut berbulu. Anjing laut pirang ini ditemukan di Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan, sebuah wilayah seberang laut Britania Raya di Samudra Atlantik bagian selatan.
Nah, kasus anjing laut pirang bisa terjadi akibat hasil dari leucisme, yaitu berkurangnya pigmentasi yang dapat terjadi pada hampir semua spesies satwa. Kulit satwa mungkin tampak merah muda, pirang sampai ke putih murni. Berbeda dengan albino yang memang gak ada pigmentasi sama sekali. Anjing laut ini pertama kali dipotret oleh Frans Lanting, seorang fotografer alam National Geographic. Kemudian fotografer lainnya, Roy Galitz, yang datang ke sana untuk mengambil foto anjing laut pirang yang ini jauh lebih banyak kelihatannya. Menggemaskan ya? Ada lagi nih, kumbang kura-kura emas atau yang sering disebut kepik emas. Serangga dengan nama ilmiah Charidotella sexpunctata ini dulunya mudah ditemukan di persawahan, kebun dan hutan. Namun sejak penggunaan pestisida masif digunakan, lambat laun kepik emas sudah jarang ditemukan. Keunikan dari serangga ini adalah mampu merubah warna dari emas ke merah saat moodnya berubah drastis. Misalnya nih, saat sedang makan atau saat sedang kelaparan, saat sedang tenang setelah makan, atau saat sedang terganggu dan merasa terancam. Warnanya juga bisa berubah mengikuti musim. Hal itu bisa terjadi karena dalam tubuhnya terdapat cairan yang terletak di antara kutikulanya. Jadi ketika mood kepik emas ini sedang berubah, sel pigmen di kulitnya akan mengalami kontraksi. Lapisan cangkang akan menjadi halus, sehingga memantulkan cahaya secara merata seperti efek cermin. Ajaib juga ya. Terus ada juga nih katak pohon yang bisa berubah warna seperti halnya bunglon. Terkadang perubahan warna ini dilakukan untuk menyamarkan diri, kadang juga untuk menyesuaikan dengan perubahan suhu. Jika katak perlu menyerap lebih banyak panas, warnanya berubah menjadi lebih gelap. Sebaliknya, kulitnya akan berubah menjadi lebih cerah dan memantulkan cahaya matahari, sehingga tubuhnya menjadi dingin. Nah, perubahan warna itu dikendalikan oleh kelenjar pituitari di dalam otak katak. Kelenjar ini mengirimkan sinyal kimia ke sel kulit yang disebut dengan kromatofor. Katak ini diketahui tersebar di India, Burma, Tiongkok Selatan, Kamboja, Laos, Vietnam, Indonesia, dan beberapa negara tetangga lainnya. Sangat mudah menemukannya di daerah pemukiman dan hutan sekunder. Jika kamu penasaran melihat perubahannya, coba deh sesekali cari katak pohon di dekat rumah kamu. Dan yang terakhir ada Squidward, maksudnya gurita. Hewan yang bisa ditemukan di sepanjang lautan namun dengan jenis yang berbeda-beda ini sangat menakjubkan ketika berubah warna. Bahkan ada satu jenis gurita yang sampai dijuluki gurita penyamar karena benar-benar bisa berubah warna hingga bentuk. Umumnya, gurita memiliki warna abu-abu pucat atau putih. Tetapi untuk kamuflase, gurita bisa berubah warna dan pola lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh kulit gurita yang mengandung kromatofora, berupa lapisan kantung-kantung pewarna yang lentur dan bisa mengubah warna, opasitas, dan refleksitas jaringan epidermis. Otot-otot di sekeliling kromatofora bisa membuat kantung-kantung pewarna menjadi kelihatan atau hilang. Kromatofora berisi pigmen berwarna kuning, orange, merah, coklat, atau hitam. Sebagian besar spesies gurita memiliki 3 warna dari seluruh pilihan warna kromatofora yang ada. Walaupun ada juga spesies yang memiliki 2 atau 4 warna, di mana kemampuan berganti warna ini digunakan gurita untuk berkomunikasi atau memperingatkan gurita lain. Solid juga ya gurita ini. Nah, bagaimana reaksimu setelah mengetahui kemampuan hewan ini bisa merubah warnanya? Mana nih yang baru kamu tahu? Tuliskan di kolom komentar ya. Mumpung masih di sini, gimana kalau kamu like, share, dan subscribe video ini biar teman-teman kamu bisa ikutan cerdas kayak kamu, Pop Gengs. Tonton juga video dari daftar populer lainnya ya. Makasih udah nyimak, bye-bye.